Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga final Copa del Rey yang dimenangkan Real Madrid atas Osasuna 2-1. 9 tahun penantian gelar Real Madrid untuk mendapatkan kembali juara Copa del Rey terhenti sudah. Tahun ini, El Real sukses mengenapkan trofi ini menjadi 20 kali setelah mengalahkan Osasuna di final. Perjalanan mendapatkan piala ini dimulai dari mengalahkan Casirino, Villarreal, Atletico, dan Barcelona sebelum sampai ke final. Rodrigo jadi pahlawan di laga ini dengan mencetak 2 gol. Pemain berusia 22 tahun tersebut menunjukkan rasanya mental yang teruji di partai besar dan sudah mendapat kepercayaan untuk selalu starter di sayap kanan. Di sayap kiri, kompatriotnya Vinicius jadi momok bagi bek lawan lewat kemampuan individu dengan kecepatannya dan tusukan lewat sisi sayap. Ia pun memberikan 1 assist lewat aksinya ini. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Real Madrid bermain menggunakan formasi 4-3-3. Luka Modric dicadangkan dan posisinya digantikan Tchouaméni yang diplot sebagai gelandang bersama Kroos serta Valverde. Camavinga dipasang sebagai fullback kiri, sementara Osasuna menggunakan pakem 4-2-3-1. Pada fase bangun serangan, terlihat Osasuna bertahan dan melakukan press dengan shape 4-4-2, namun lebih menjaga untuk nggak terpancing dengan build up Madrid. Block press disetting cukup tinggi, namun nggak melakukan pressing agresif kepada pemain belakang Real Madrid. Cara bertahan ini hanya mengikuti arah sirkulasi yang dilakukan oleh center back dan kiper Madrid dengan tetap mempertahankan zona. Karena hal ini, center back Madrid memiliki banyak ruang dan waktu untuk kuasai bola. Namun, karena opsi umpan di tengah sudah ditutup oleh lawan, seringkali backnya melepaskan bola panjang ke depan, ditargetkan kepada winger Madrid di area sayap. Blok press Osasuna terlihat sangat hati-hati untuk nggak terpancing oleh build up Madrid. Karena jika mereka terpancing untuk melakukan pressing yang nggak diikuti oleh pemain di belakangnya, maka hal ini menjadi sasaran empuk untuk memulai serangan bagi Madrid. Seperti yang terlihat di klip ini, Kroos bergerak ke belakang seolah-olah akan melakukan back pass. Namun hal ini adalah sebuah decoy atau pengecoh. Terlihat pula satu pemain Osasuna di tengah terpancing naik di saat jarak pemain di belakangnya cukup jauh, sehingga menimbulkan space yang lebar. Space inilah yang diekspos oleh Tchouaméni dan Madrid berhasil eliminasi blok press Osasuna, sekaligus ciptakan peluang yang cukup membahayakan gawang. Madrid di bawah asuhan Ancelotti dikenal dengan pergerakan pemain-pemainnya yang dinamis, terutama di lini depan. Pemainnya diberi lisensi untuk roaming atau bergerak keluar dari posisinya. Seperti yang terlihat di klip ini, Camavinga yang di atas kertas berposisi sebagai bek kiri naik mengisi area half space dan Rodrigo merapat ke tengah saat kelebaran di sisi kanan sudah terisi oleh Carvajal. Pergerakan yang dinamis ini pula yang kerap dilakukan oleh Madrid saat berada dalam situasi transisi bertahan ke menyerang atau counter attack. Saat Vini kuasai bola, Benzema dan Rodrigo langsung bergerak lebar untuk buka ruang sekaligus renggangkan pertahanan Osasuna. Selain itu, Real Madrid seringkali melakukan wide overload atau menang jumlah di sisi sayap. Lihat pula di momen ini, Valverde dan Benzema cukup jauh melebar meninggalkan posisinya. Pada laga ini, Ancelotti juga memainkan skema inverted fullback atau fullback yang bergerak masuk ke tengah diperankan oleh Camavinga. Namun bedanya, di sini Camavinga masuk ke tengah bukan saat fase build up atau ketika bola masih di area pertahanan Madrid, melainkan saat bola sudah masuk ke area pertahanan Osasuna. Camavinga di tengah untuk mengekspos ruang yang kosong di samping gelandang. Nampak juga memang Camavinga nggak diinstruksikan untuk melakukan overlap seperti fullback kebanyakan. Karena sisi sayap lebih sering diisi oleh Vinicius yang melebar. Ia lebih ditugaskan untuk menjaga race defense atau serangan balik dari lawan. Hal ini juga terlihat di gol pertama Madrid yang tercipta di menit ketiga.
Camavinga di area half space sebagai target switch play yang dilakukan oleh Valverde di sisi kanan. Terlihat setelah bola di switch, Vini langsung bergerak melebar ke area sayap. Dari area ini, ia melakukan penetrasi melewati dua pemain Osasuna sebelum melepaskan cutback kepada Rodrigo. Menjadi salah satu keunggulan Vini bisa mengirim bola di ruang sempit, melewati lawan sekaligus menjadi magnet bagi bek-bek lawan. Terlihat saat melepaskan cutback, Vini berhasil menarik 4-5 pemain untuk menjaganya sehingga meminimalkan penjagaan kepada Rodrigo yang menerima cutback. Hampir sama prosesnya dengan gol pertama, gol kedua Madrid pun diinisiasi oleh pergerakan Vinicius. Kali ini, cutbacknya berhasil dihalau oleh bek Osasuna, namun sapuannya mengarah kepada Toni Kroos. Tembakan Kroos deflect atau memantul mengarah tepat kepada Rodrigo, dan pemain asal Brasil tersebut gak menyia-nyiakan peluang emas ini untuk cetak gol kedua. Sementara itu, saat menguasai bola, Osasuna bisa memainkan possession dengan kombinasi umpan 1-2 dan triangle shape yang beberapa kali mereka terapkan. Pada fase attacking, Osasuna dominan menyerang dari area sayap karena winger Madrid yang gak banyak mundur atau track back ke belakang, dan Osasuna banyak melepaskan crossing dari area tersebut. Di awal babak kedua, Osasuna lebih berani kuasai bola dan frekuensi crossing yang mereka lepaskan semakin sering, yang berujung dengan golnya di menit ke-58. Crossing pertama dari sisi kanan gagal, dan bola dikuasai oleh Abde Ezzalzouli di sisi kiri. Dari area tersebut, pemain pinjaman dari Barca ini kembali melepaskan crossing yang membentur Carvajal. Bola liar yang jatuh di depan kotak penalti Madrid langsung di first time oleh Lucas Touré. Terlihat dari angle yang berbeda, shape defensif Madrid cukup terbuka sehingga tembakan Touré bisa melesat ke pojok kanan gawang Courtois. Permainan Real Madrid terlihat nampak belum begitu dominan. Sempat kehilangan kontrol ketika sudah unggul dan berujung pada gol penyama kedudukan. Namun, lini depan Madrid kembali jadi penyelamat dalam mengunci gelar Copa del Rey tahun ini. PR-nya adalah di UCL nanti. Mampukah Real Madrid menghadapi tekanan berat melawan Man City? Patut kita tunggu.